Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami untuk Patircore. Kali ini saya akan coba memberikan beberapa tutorial terkait tentang CBT, dimana dari awal, mohon maaf tapi sebelumnya mungkin video ini akan sedikit lama karena kita akan mengulas dari awal sampai akhir dan tata cara untuk pembuatan PHD di KKMI. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita harus punya VirtualBox ya. VirtualBox ini salah satu aplikasi untuk kita menginstal dari CBT yang kita akan buat. Yang saya gunakan di sini adalah VirtualBox terbaru, yaitu 7 ya. Boleh menggunakan VirtualBox versi lama 6 atau di bawahnya, itu tidak ada masalah sebenarnya, tetapi sedikit berbeda di beberapa menunya atau tampilannya yang akan menjadi perbedaan. Kemudian yang kedua, selain VirtualBox, kita juga harus bisa sudah memiliki PHD yang akan kita buat. Di sini PHD-nya sudah saya kasih kode, yaitu KKMI model ABK ya. Nah, ini untuk PHD yang akan kita gunakan. Jadi untuk saya ulangi, pertama kita harus install VirtualBox. Ini yang saya gunakan, VirtualBox terbaru. Kemudian kita juga harus punya KKMI atau PHD KKMI-nya, CBT-nya. Oke, saya akan coba memulainya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pilih menu New. Nah, di sini yang saya katakan tadi, kalau untuk tampilan VirtualBox yang versi 6 itu memang sedikit berbeda dengan versi yang saat ini saya gunakan. Kita tulis misalkan namanya adalah nama sekolah MI Tiwu Lekong misalkan, atau boleh nama-nama yang berbeda, misalkan seperti Asas 2024. Nah, seperti ini. Kemudian untuk folder kita kosongkan, kemudian ISO image kita kosongkan. Nah, di tipe ini kita akan memilih jenisnya Linux. Nah, setelah Linux ini ada, nah kalau versi yang VirtualBox yang 6 itu kita memilih Debian 64. Nah, kalau di sini tidak ada masalah ya. Kita pilih yang Oracle Linux 64, tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu baru nanti teman-teman bisa melanjutkan ke hardware-nya. Ini kita tarik sampai batas warna hijau. Nah, ini adalah untuk memori VirtualBox kita yang gunakan. Kemudian untuk prosesornya, saya di sini menggunakan prosesor yang ini ya, 3 prosesor. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke harddisknya. Nah, di sini. Nah, di harddisknya ini yang kita akan gunakan itu adalah yang sudah ada di PHD. Nah, PHD yang kita punya tadi yaitu KKMI model ini. Kemudian kita akan coba buat ya. Oke. Kemudian pilih add. Nah, cari di mana letak folder dari PHD yang kita akan pakai. Saya meletakkannya di sini, di ini. Nah, yang ini ya, sama ini ya. Ini oke. Kemudian choose. Nah, baru finish. Nah, setelah itu kita baru mulai setting. Apa yang perlu kita setting? Di setting di sini yang perlu diperhatikan adalah di networknya. Nah, di sini ada adapter 1, adapter 2 dan seterusnya. Nah, adapter 1 ini kita akan memilih, misalkan menggunakan access point, maka pilih bridge adapter. Kemudian kita cek bridge adapternya itu namanya apa di sini ya. Itu misalkan di sini kan beda-beda nih. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa melihatnya dengan klik kanan di WiFi, Network and Internet Setting. Kemudian kita pilih di Advanced Network Setting. Nah, nanti dipilih di sini. Nah, di sini ya, Advanced Network. Sebentar. Nah, atau bisa dilihat secara langsung di sini. Yang kalau Ethernet itu ada namanya di sini ya. Ini ada MediaTek WiFi. Ya, berarti nama WiFi kita akan sambungkan atau hubungkan. Nah, yuk, sekarang saya akan contohkan untuk bisa diakses secara WiFi di madrasah atau di mana saja menggunakan WiFi yang ada di madrasah. Maka saya akan menghubungkannya menggunakan ini, media WiFi ini ya. Oke. Kemudian setelah itu oke. Nah, setelah oke, nah baru kita langsung start. Kita tunggu proses untuk menjalankan WiFi-nya.
dimana di sini bisa menggunakan access point. Nah, kita tinggal ke adapter bridge itu arahkan ke access pointnya dengan nama apa, kartu LAN-nya ya. Nah, di sini kita akan menunggu adalah IP yang akan ditampilkan oleh sistem CBT itu akan kita gunakan sebagai akses untuk login. Nah, sekarang sudah muncul di sini. Apabila sudah muncul IP, berarti kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan VirtualBox ini ke VHD dan kita bisa langsung untuk memulai ujian. Nah, langkah-langkah untuk bisa kita ujian adalah kita membutuhkan namanya Google Chrome atau Firefox atau yang lainnya. Saya di sini akan coba menggunakan Google Chrome. Kita buka. Nah, kita ingat WiFi yang kita pakai di sini bisa dilihat 192.168.0.24. Oke. Kita 192.168.0.4. Kita cek sini 24. Oke. 24. Enter. Nah, di sini. Nah, ini berarti tampilan yang akan kita gunakan untuk ujian anak-anak. Ya, jadi nanti anak-anak bisa ujian menggunakan username dan passwordnya yang kita akan cetakkan. Nah, dimana kita bisa mendapatkan login untuk siswa. Nah, tentu saja ini sebagai proktor nanti akan login menggunakan yang ini ya, IP ini, tetapi ditambahkan dengan CBT admin. Nah, huruf kecil ya, CBT admin. Nah, jadi IP yang tadi ditambahkan dengan /CBT admin, enter. Nah, ini adalah halaman yang digunakan untuk proktor. Nah, apa username dan passwordnya? Ini admin. Kemudian di sini password ya, P. Nah, coba saya akan buka nih ya, sini. Password 0RD. Nah, P4SSW0RD, login. Oke. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menu dashboard. Itu menunjukkan bagaimana ada jumlah peserta, jumlah ruang, siswa yang aktif, kemudian siswa yang belum submit. Nah, kemudian di daftar peserta di sini ada dua memang. Ini adalah CBT admin untuk daftar peserta sama sebenarnya, tetapi ini digunakan untuk melakukan pencetakan administrasi seperti kartu peserta, daftar hadir, berita acara dan lain sebagainya. Nah, data model ini tidak bisa kita rubah di sini karena sudah masuk ke dalam sistem server utamanya, yaitu sistem modelnya. Jadi kita tidak bisa merubah di sini. Tetapi kalau CBT admin ini bisa kita rubah di sini ya, bisa kita rubah di sini. Nama dan seterusnya. Nah, ini tapi dirubahnya ini untuk di kartu, kemudian di daftar hadir, berita acara. Nah, sementara yang akan ditampilkan di siswa itu adalah data di model ini. Nah, ini kemudian yang ketiga status tes. Nah, disinilah nanti kita akan memberikan token kepada siswa pada saat mereka sudah mulai mengerjakan soal. Nah, di sini kita pilih di daftar tes. Nah, ketika nanti mau hari pertama itu pilih asas KKMI 1, simpan. Nah, berarti ini sudah mata pelajarannya bisa dicek. Ini berarti fikih kelas 56, bahasa Indonesia kelas 56. Nah, begitu juga hari kedua kita pilih asas KKMI kedua, simpan. Nah, mata pelajaran kita cek. Ini ada akidah akhlak, kemudian kelas 56 ada PPKN kelas 56. Nah, ini akan kita pakai. Kalau simulasi berarti pilih simulasi. Kemudian di sini ada status peserta. Tujuannya kita bisa lihat dan ngecek peserta yang sudah login. Kemudian ketika ada peserta ujian yang bermasalah, ini login kembali dengan cara reset peserta. Kemudian di sini ada dokumen. Nah, disinilah nanti bisa dicek nama ruang. Nah, daftar ruang ini adalah daftar madrasah yang sudah ada. Ini kita akan cek. Nah, ada file yang sudah kita kirimkan itu di sini ya, namanya adalah kode di CBT admin untuk cetak administrasi. Kita pilih. Nah, di sini. Nah, ini ada beberapa nama madrasah, misalkan MI At-Taqwa NW IJ. Nah, kita cek di sini. Misalkan 11 ya. Berarti IJ yang punya ini 11. Nah, ini ya. 11 kodenya, berarti nanti kartu cetak daftar hadir itu ambil yang nomor 11. Nah, ini. Berarti ini nanti kita cetak namanya adalah IJ. Nah, yang beda ya. Mungkin nanti sedikit kita perbaikan. Nah, ini yang 11 ya. Oke. Nah, lanjut juga daftar hadir dan seterusnya sama. Daftar hadir juga sama ya.
kemudian beberapa berita acara dan seterusnya. Nah ini menjadi kemudian yang paling ini selanjutnya adalah hasil ujian. Ketika sudah menyelesaikan ujian bisa di-download lewat sini. Simulasi, download nilai ya. Kemudian tool. Nah, tool di sini kalau ini berwarna merah berarti boleh peserta itu login kembali ya, tidak ada masalah. Kemudian di sini juga anti submit. Fungsinya ini kalau anti submit ini peserta bisa kita pilih ya. Peserta itu kalau dia sudah mengerjakan misalkan 30 menit baru dia akan bisa login. Nah, apabila dia mengerjakan baru 10 menit atau 15 menit sudah selesai, mau submit atau mau selesai, dia tidak akan bisa. Harus mengerjakan 30 menit dulu baru dia bisa selesai. Jadi tinggal diganti 30 menit. Nah, tetapi kalau kita tidak mau ribet sebagai proktor, maka kita cukup taruh 1000. Tujuannya apa? Supaya kapanpun siswa mau 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit dia mau udah selesai, maka dia bisa langsung submit atau menyelesaikan, finish dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi titik utama di GPT Admin sebagai proktor. Nah, kemudian untuk cetak daftar daftar hadir atau berita acara nanti bisa menggunakan ini yang kode tadi. Oke, kita akan contohkan ya kode tadi. Sekarang saya akan coba misalkan ini. Caranya adalah kita harus menggunakan browser lain untuk login. Oke, nah di sini kita pakai ini contohnya. Misalkan saya nomor 3 ya, nomor 3 ini kita masuk dulu lewat IP tadi 192.168.0.24 garing CDT admin, enter. Nah, disinilah kita akan gunakan nanti kode yang tadi. Nah ini sebagai kode login. Kita copy, masuk ke sini. Nah, username pastekan di sini. Yang kedua passwordnya. Nah, ini password. Copy. Nah, ini ya. Ingat ya, harus menggunakan browser yang berbeda. Nah, ini ya, login. Nah, di sini untuk laporan kehadiran yang tadi yang saya maksudkan, di sini ya isi laporan, kemudian misalkan tanpa sesi. Nah, di sini mata pelajarannya apa, misalkan, kemudian nama proktornya, kemudian nicknya, usahakan ini bisa diisi ya, diisi. Ini sesi berapa, sesi 1 misalkan. Nama pengawasnya siapa, kemudian pengawas ID kalau ada. Nah, ini lancar misalkan. Nah, di sini. Kemudian kita scroll. Ini misalkan ada yang tidak hadir, bisa izin misalkan 1. Kemudian ini ada yang tanpa keterangan, tidak mengikuti ujian. Kemudian ini misalkan sakit. Setelah itu bisa disimpan. Nah, ini bisa dicek di utamanya tadi dari sini laporan kehadiran. Nah, ini udah masuk, tinggal dicetak. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti ada berita acara, tinggal dicetak ini. Nah, ini tinggal dicetak. Kemudian juga sama dengan daftar hadirnya, daftar hadir. Nah, di sini. Nah, di sini ada keterangan, bisa ditanda tangan ya. Ini ada izin, keterangannya apa sih? Yang pertama ini ada alfa, ada sakit. Nah, ini ya. Oke. Nah, itu untuk mengisi daftar hadir ya, Bapak Ibu guru. Nah, untuk siswa itu kita akan coba tes siswa untuk bisa login ya. Kita cari salah satu contoh siswa yang kira-kira bisa kita tes loginnya. Misalkan ini, oke. Kita akan copy satu, misalkan copy. Ingat ya, untuk login ujian itu cukup dengan IP saja. Kita paste, kemudian ini juga kita paste. Nah, untuk memudahkan memang kita samakan antara username dan password login. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, di sini akan tertulis simulasi. Nah, apabila Bapak Ibu yang tadi kita aktifkan yang hari pertama, oke, saya masuk GPT admin. Nah, apabila kita aktifkan misalkan status tes ini hari pertama simpan, nah maka kita coba refresh. Nah, di sini akan aktif ini ya, yang kelas 5 berarti si Syakir Sani Bimantara ini adalah kelas 5. Berarti dia akan menggunakan ujian bahasa Indonesia dan fikih gitu.
Nah kalau misalkan besok sudah selesai semua ini, kita hari Selasa misalkan simpan, nah maka di sini akan aktif juga untuk hari Selasa, tidak halak dengan PKN. Nah jadi kita akan coba tes salah, misalkan untuk simulasi ya, simulasi simpan, oke, kita akan refresh. Nah simulasi klik. Nah di sini berarti kita sudah bisa mulai ujian. Nah token ujian itu diambil dari sini ya, diambil dari IP ini. Oke, kita coba copy token ujiannya, copy, kemudian kita pastekan di sini, kemudian mulai ujian. Nah ini ada sebelah kanan itu ada 20 soal berarti ya, tinggal kita anak-anak ini menjawab sesuai dengan yang sudah mereka pelajari dari bapak ibu gurunya soal ini. Terus berarti kalau sudah tanda hijau sudah dia jawab, kalau ada masih tanda merah berarti belum dia jawab. Oke, kita coba tes ya. Nah selesai ujian, nah, kirim jawaban. Nah berarti ketika statusnya sudah submit, nah maka ini berarti sudah selesai. Bisa dicek di status peserta. Nah, ini status peserta ini bisa dicek dan sudah submit dan yang belum submit, seperti ini. Nah jadi itu untuk tutorial kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang bapak ibu guru yang akan mengikuti dan melaksanakan ujian di ASES. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.